Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu bisa membantu kami untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya rasa pada malam hari ini teman-teman membawa Alkitab. Saya percaya teman-teman masing-masing membawa Alkitab. Firman Tuhan yang akan saya bawakan mungkin tidak lama lah ya. Itu ayatnya terdapat dalam Markus 10 ayat 46 sampai ke 52. Kalau teman-teman punya Alkitab boleh baca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini bercerita tentang ada seseorang yang mungkin kita sering dengar ya, seseorang yang buta yang meminta-minta. Orang ini adalah seorang peminta-minta. Baik, judul khotbah saya pada malam hari ini berjudul Listen, Trust, and you can have it. Terdapat dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini bercerita tentang seseorang yang bernama Bartimeus. Kita sama-sama baca Alkitab kita. Mulai dari ayat ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun ia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawab orang buta itu, rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanan. Jadi ini cerita tentang seorang yang bernama Bartimeus. Dia duduk di pinggir jalan. Jadi kesehariannya dia duduk di pinggir jalan. Dia bikin duduk di tengah-tengah kota. Dia duduk di pinggir jalan. Mungkin di pojok-pojok kita bilang. Suatu kali ketika Yesus lewat, ada suara. Ada orang bilang orang rame-rame lah. Dibilang orang berbondong-bondong. Terus dia tanya, itu siapa? Itu siapa? Terus ada bilang, itu Yesus orang Nazaret. Mulailah dia berseru. Dia adalah Bartimeus, anak Timeus. Dia peminta-minta. Jadi pekerjaannya peminta-minta, namanya Bartimeus. Anak bapaknya namanya Timeus. Dia pekerjaannya peminta-minta. Tinggal di pinggir jalan. Mungkin di pinggir jalan tadi. Mungkin dia tidur, mungkin kalau kita sekarang entah di Alfamart, depan Alfamart mungkin, atau enggak di depan toko-toko. Itulah Timeus, Bartimeus tinggal. Hidupnya bergantung kepada orang lain. Ini yang penting. Dia pekerjaan kesehariannya adalah meminta-minta. Dia meminta sedekah. Jadi mungkin yang dikasih itulah, itu menjadi sumber makanannya. Dia dapat duit, dia membeli makanan dan dia makan. Ini cerita. Jadi cerita itu sendiri sebagai sejarah. Jadi kalau kita baca cerita Alkitab itu bisa sebagai sejarah. Ada arti rohaninya. Yang kedua, penerapan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca cerita ini, kira-kira arti rohani bagi saya apa? Dan apa penerapan bagi kehidupan kita? Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada kita pada malam hari ini. Yang pertama, ayat 47. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus dia duduk di pinggir jalan, tiba-tiba orang bilang, ada orang yang lewat, namanya Yesus. Mulai ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata sebelumnya mungkin Bartimeus sudah pernah dengar tentang Yesus sebelumnya. Bartimeus sudah tahu cerita tentang Yesus sebelumnya. Ketika Yesus lewat, dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak bilang Yesus anak Maria, Yesus anak Yusuf. Dia nggak bilang itu. Tapi dia bilang Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti Bartimeus ini sudah tahu siapa Yesus. Bartimeus ini sudah mengenal lebih jauh tentang Yesus. Dia bilang Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak bilang Yesus itu anak Maria, Yesus anak Yusuf tukang kayu. Enggak, dia bilang Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Jadi teman-teman, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ini arti rohani bagi kita. Apakah kita mengenal Yesus lebih daripada Bartimeus kenal? Apakah saudara ketika datang ke tempat ini, saudara mengenal Yesus lebih daripada yang Bartimeus kenal? Ataukah hanya sekedar saja? Saya kenal Yesus hanya sekedar saja. Ketika saya lihat Yesus, ya itulah Yesus tahu, Yesus mati di kayu salib, Yesus menembus saya. Hanya sekedar itukah kita mengenal Yesus? Tapi Bartimeus tidak. Dia mengenal lebih daripada orang-orang di tempat itu. Jadi kira-kira apa sering yang membuat kita sudah tidak lagi mendengarkan suara Yesus? Ada hambatan-hambatan mungkin yang membuat saya dan saudara kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara Yesus. Ketika saya datang ke gereja, masihkah saya mendengarkan suara Yesus? Ketika saya datang ke gereja yang ribut ini, masihkah saya mendengarkan suara Yesus di tengah-tengah ini? Ketika saya datang worship, masihkah saya mendengar suara Yesus? Yang pertama, hambatan yang pertama, karena sikap kita lah, maka kita mungkin sekarang sudah tidak mendengar suara Yesus lagi. Karena sikap kita lah, mungkin sekarang kita sudah tidak bisa, telinga kita sudah tidak peka lagi untuk mendengarkan suara Yesus. Yeremia 26 ayat 13 katakan, oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan. Mungkin karena perbuatan saya dan saudara yang mungkin jauh daripada Tuhan, maka kita sudah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Mungkin perbuatan saya yang sudah jahat, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih suara Tuhan itu dulu saya dengar, dulu sempat saya dengar, tapi sekarang sudah saya tidak dengar lagi. Kenapa? Karena tingkah laku saudara, karena kelakuan saudara yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, maka suara yang lembut itu tidak berbisik lagi di telinga kita. Yang kedua, karena kita mungkin sering mengeluh. Mazmur 106 ayat 25 katakan, mereka mengerutu di kemah dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Mungkin saudara sering mengeluh ketika makan lidahnya, mungkin nasi makanannya tahu tempe terus mengeluh, ya kan? Ketika jam 6, ini udah mau worship lagi. Ketika jam 5 pagi, mau worship lagi. Mengeluh segala macam. Aduh, kenapa yang lain bisa enak-enak, saya seperti ini? Kenapa yang lain bisa ini, saya seperti ini? Saya mengeluh terus. Kenapa hidup saya selalu begini? Jangan gara-gara kita sering mengeluh, maka kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan suara Yesus. Jangan karena sering kita mengeluh, maka kita tidak lagi untuk mendengarkan suara Tuhan itu. Yang ketiga adalah karena kesalahan kita. Yesaya 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga itu ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Jadi yang membuat kita tidak lagi didengar Tuhan, mungkin kesalahan kita, mungkin dosa saya, mungkin dosa saudara yang belum saudara akui, belum saya akui depan Tuhan, belum saya bawa ke gereja. Pendeta tolong doakan, saya ada dosa yang masih saya sembunyikan. Makanya saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ada berkat kali kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita mendengarkan suara Tuhan itu ada berkatnya. Di dalam ulangan 26 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan lakukan segala dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika kita mendengarkan suara Tuhan, banyak berkat yang terjadi. Inilah janji Tuhan kepada kita jika kita setia mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak setia lagi, bertanyalah kita, kenapa suara Tuhan itu tidak menggema lagi di telinga saya? Kenapa ketika saya melakukan dosa, tidak ada lagi bisikan di telinga saya? Kenapa ketika saya mencuri di asrama, tidak ada lagi bisikan di telinga saya? Kenapa ketika saya mengambil barang teman saya, tidak ada lagi bisikan di telinga saya? Mungkin suara Tuhan itu sudah jauh karena kesalahan kita.
poin yang berikut bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah dengarkan suara Tuhan. Mau hidup saya itu baik, mau saya dapat berkat, entah saya tidak dapat berkat, tetap dengarkanlah suara Tuhan. Di dalam Yeremia 42 ayat 6 mengatakan, maupun baik atau buruk, kami akan dengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Mau makan atau tidak makan? Saya belum bayar uang kuliah ini, saya masih susah. Jangan khawatir, dengarkan suara Tuhan. Jangan ketika engkau mengalami hal yang baik, sudahlah, ada bisikan yang terjadi, langsung lupakan. Ketika susah mulai cari, mana bisikan itu ya? Mana bisikan itu? Mau baik atau tidak baik, dengarkan suara Tuhan. Yang kedua, Bartimeus dia berseru. Ketika dia dengar itu adalah Yesus, dia sudah kenal siapa Yesus, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa berseru, bahasa Yunani adalah krazo. Krazo atau seruan yang nyaring, yang berseru dengan segenap hati, dengan suara hampir menangis. Jadi Bartimeus dia berseru dengan suara hampir menangis. Kalau teman-teman tahu lah ya, suara orang kalau berseru sampai mau menangis. Itulah Bartimeus dia berseru. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus kenal siapa itu Yesus. Di dalam ayat 46 katakan, lalu tiba Yesus dan murid-murid di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ada orang banyak. Di situ bukan Bartimeus saja. Banyak orang yang datang, bukan Bartimeus saja. Banyak orang yang datang. Tetapi, apakah hanya Bartimeus yang punya kesusahan? Hanya Bartimeus yang datang punya kesusahan? Tidak. Pasti ada orang yang datang, mungkin entah dia berkelahi dengan istrinya, dia datang untuk melihat Yesus. Pasti ada orang yang mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, dia datang ke tempat itu. Pasti ada orang yang mungkin dia baru selesai berantem dengan istrinya, lempar-lempar piring, dia datang ke tempat itu. Entah itu dia dipecat atau apa, pasti dia di situ. Tapi kenapa hanya Bartimeus yang berseru? Hanya Bartimeus yang berseru. Enggak diceritakan di sini ada nama Alfred atau apa, enggak ada. Hanya Bartimeus. Bartimeus lah yang berseru. Terkadang teman-teman kita datang ke Cipel ini, kita tidak bawa kita punya kesusahan itu kepada Tuhan. Kita tidak bawa kita punya beban itu kepada Tuhan. Di sini bilang hanya Bartimeus lah yang berseru. Padahal di sini banyak orang, tapi Bartimeus sendiri yang berseru. Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yang berikut saudara, di tempat itu banyak sekali orang. Mungkin saat itu tempat itu ribut sekali, orang lagi banyak ngomong berbicara. Tapi Bartimeus ketika dia memanggil Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus. Ketika Bartimeus berseru, orang sementara ribut, sementara ramai, Bartimeus berseru, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, dengar. Apapun keadaan, mungkin keadaan kita susah, apapun itu di situasi yang mungkin membuat kita sampai jatuh, berseru saja. Telinga Tuhan itu tidak tuli. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar ketika itu masalah, kesusahan datang kepadamu. Ketika engkau mungkin susah untuk berseru kepada Tuhan, tempat itu mungkin tidak menentukan, berseru saja. Ketika Bartimeus berseru, Tuhan dengar seruan Bartimeus. Ketika kita mengalami kesusahan, berserulah seperti Bartimeus berseru, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Entah mungkin yang senior sedang berpikir tentang skripsi, skripsi saya belum clear. Aduh, udah meet uang kuliah saya belum selesai. Saya udah meet, udah mau final, tapi uang kuliah saya masih banyak. Berseru seperti Bartimeus berseru, maka Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Banyak orang yang punya masalah tapi mereka tidak kerasuh kepada Yesus. Banyak orang yang punya permasalahan tapi mereka tidak berseru kepada Yesus pada saat itu. Yang ketiga, yang berikut, Bartimeus tahu kepada siapa dia percaya. Ketika Bartimeus datang ke tempat itu, dia tahu kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia harus mengandalkan. Teman-teman, ketika teman-teman mengalami masalah,
Teman-teman tahu nggak kepada siapa teman-teman sampaikan? Kepada temankah? Kepada orang tua kah? Kepada teman mungkin hari ini dia jadi teman. Ketika besok dia sudah jadi teman, maka itu dia akan menceritakan kepada orang lain. Tapi Bartimeus tahu kepada siapa dia percaya. Dalam 2 Timotius 11 ayat 12 katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bartimeus tahu kepada siapa dia percaya, maka dia berseru. Bartimeus tahu kepada siapa dia berseru. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bartimeus tahu kepada siapa dia harus berseru, kepada siapa harus diandalkan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yang ketiga adalah ada tantangan ketika kita datang kepada Tuhan. Terkadang ketika saya sudah dengar suara Tuhan, saya sudah berseru, ada tantangan yang terjadi dalam kehidupan saya, ada tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Entah itu dari orang lain dan juga bisa dari diri kita sendiri. Tapi Bartimeus, dia tidak dengarkan tantangan itu. Dia tetap fokus sama Tuhan. Dia tetap pandang pada Tuhan. Ayat 48, banyak orang yang menegurnya supaya diam, namun ia semakin keras berseru, anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang yang di situ suruh dia diam, tapi dia tetap berseru dengan suara yang kencang. Anak Daud kasihanilah aku. Ketika teman-teman sudah mendengarkan suara Tuhan, sudah berseru, terkadang tantangan itu ada. Tantangan dari samping teman kamar, entah tantangan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika mau datang hari Sabat, ayo kita pergi gereja. Janganlah, kita ke terminal dulu lah. Ayo kita ke gereja, ayo kita pergi Vesper atau Rabu malam. Janganlah, kita ke BIP dulu lah, beli baju baru. Tapi Bartimeus dia tahu, dia fokus tetap kepada Tuhan. Ada orang suruh dia diam. Sampai 2 kali, pertama mereka tegur dia diam. Dia berseru semakin keras lagi. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika tantangan datang, Bartimeus tidak peduli kita. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Jadi ketika orang menegur dia disuruh diam, dia tetap berseru. Tantangan dari diri kita mungkin ketika saya mau datang sama Tuhan ada halangan. Dari teman kamar saya ketika saya mau datang sama Tuhan, sudahlah kita ke terminal dulu lah, gorengan dulu lah. Kita gorengan dulu lah, capek dulu lah ya. Gitu. Tapi Bartimeus dia tetap fokus sama Tuhan. Bisa jadi itu mungkin tantangan dari diri kita sendiri. Yeremia 5:5 katakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripada. Mungkin bisa jadi karena kesalahan saya sehingga saya sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tapi Bartimeus tetap dia fokus. Yang keempat adalah Bartimeus mendapatkan apa yang dia inginkan. Bartimeus mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika dia berseru, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika banyak orang suruh diam, dia maju tetap, dia fokus tetap. Tapi dia dapatkan apa yang dia inginkan. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepada? Aduh, luar biasa sekali. Kalau andaikan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepada? Oh, langsung kita pasti berpikir apa ya? Bingung kita menjawab. Andaikan Yesus berkata pada malam hari ini, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepada? Pasti kita berpikir, aduh apa ya? Entah mobil mungkin, entah aku mungkin, apa yang saya mau. Tapi Bartimeus tidak. Bilang, Tuhan saya mau melihat. Tuhan saya mau melihat. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepada? Lalu Tuhan bilang, pergilah Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus yang keseharian yang mungkin kalau kita mungkin tahu pernah hidup di zaman Bartimeus yang mungkin setiap hari dia minta, ada orang lewat dia bilang, Om seribu saya mau beli makan, Om begini dan segala macam. Tapi sekarang dia minta kepada bukan orang-orang yang biasa. Dia nggak meminta kepada manusia, tapi dia meminta kepada Tuhan. Dia bukan datang kepada orang-orang biasa atau apa. Dia meminta langsung kepada pakarnya, kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan, saya mau melihat. Yesus, saya mau melihat, dia bilang. Tuhan bilang, terjadilah pemilihan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus meminta hal yang berharga. Dia meminta hal keselamatan. Imanmu telah menyelamatkan engkau.
Ketika teman-teman datang punya masalah, punya beban dalam hidup, entah itu dalam bidang keluarga, saya kuliah tapi saya selalu berhutang, saya kuliah tapi saya selalu ketika final saya harus di kantor keuangan itu saya harus menangis, di kantor Pergua itu saya menangis. Bartimeus dia tahu kepada siapa dia percaya. Bartimeus dia tahu kepada siapa dia berseru. Bartimeus dia tahu kepada siapa dia harus memanggil. Bartimeus dia tahu kepada siapa dia harus fokus. Teman-teman, tadi lagu yang dibawakan oleh saudara Lianto, panggilan Yesus. Hanya satu nama Yesus itulah. Ketika engkau mengalami kesusahan dalam hidup, panggil itu Yesus. Dia dekat, cuma kadang kita yang sudah gak peka lagi mendengar suara. Sebagai kesimpulan, masih pekakah kita mendengarkan suara Tuhan? Atau sudah tidak? Kalau sudah tidak lagi, bisalah kita bertanya, oh mungkin karena dosa saya lah yang saya buat, sehingga saya sudah tidak mendengarkan bisikan Roh Kudus itu. Mungkin karena kesalahan yang telah saya buat, maka saya tidak mendengarkan Roh Kudus itu. Kita bisa koreksi kembali. Mungkin karena kesalahan saya kah, sehingga Roh Kudus itu tidak berbisik lagi. Sehingga Roh Kudus itu tidak berbisik lagi di telinga saya. Ketika saya mau mengambil barang orang, Roh Kudus itu tidak berbisik lagi. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Mungkin ada kesalahan yang belum kita akui kepada Tuhan. Ketika kita sudah mendengar suara Yesus, jangan hanya cukup mendengar. Kalau kita hanya mendengar, semua orang bisa mendengar. Semua orang bisa mendengar. Tapi ketika engkau mendengar, engkau punya susah, berserulah seperti Bartimeus berseru. Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Jangan hanya sekedar mendengar. Ketika kita sudah mendengar, ketika ada hal yang membuat kita untuk pergumulan dalam kehidupan kita, jangan diam. Berserulah seperti Bartimeus berseru. Bartimeus berseru, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. Adakah kasih karunia itu? Adakah segala sedikit saja berkat yang kau berikan kepada saya? Bartimeus dia panggil Yesus. Ketika dia mengalami kesusahan, dia berseru, Yesus, adakah sedikit kasih karunia itu kepada saya? Di dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak pura-pura tidak tahu, tidak. Berseru. Telinga Tuhan. Tuhan ada dirikan apa susah ketika engkau berseru seperti berseru. Yang masalahnya adalah kadang kita tidak berseru. Yang masalahnya adalah kadang kita tidak berseru. Ketika masalah itu datang, kita tidak berseru. Kita berjalan dalam akhirnya tanggung sendiri beban. Bartimeus dia berseru. Yang berikut, dia tetap fokus kepada Tuhan. Ketika dia sudah mendengar suara Tuhan, ketika dia berseru, entah ada hambatan dalam kehidupannya, dia tidak hiraukan itu. Dia berjalan ke tengah, seperti mungkin dia berjalan di karpet merah ini. Oh, entah orang mau bilang apa, orang mau bilang apakah, orang bilang saya suci, orang mau bilang apa. Saya tetap fokus kepada Tuhan. Bartimeus dia fokus. Ketika kita sudah dengar, sudah berseru, kadang masalah itu datang. Saudara, jangan panggil Tuhan. Kita ke Bandung aja lah. Ke naik klub layak namanya. Kesitulah kita. Gak usah kita sama Tuhan. Gak usah lah berseru sama Tuhan ketika kau menangis bersama. Ikut saya lah, kita refreshing di BIP, beli baju baru. Ada bagus baju yang baru. Bartimeus dia fokus kepada Tuhan. Teman-teman, orang muda pada malam hari ini, mungkin kalian datang ke tempat ini dengan berbagai masalah. Mungkin kita datang mungkin dengan berbagai pikiran. Ada yang mungkin malam ini mau ujian masih pikir ujian. Ada yang mungkin besok mau ujian TOEFL tapi masih pikir, mungkin yang senior yang masih pikir. Ada yang mungkin yang senior udah mau defense, udah mau skripsinya udah selesai tapi uang kuliahnya belum lunas. Ada mungkin yang datang ke tempat ini, aduh saya punya keluarga bermasalah. Bapak saya dan mama saya lagi begini, adik saya lagi begini. Bawa seperti itu, seperti Bartimeus dia bawa. Ketika Bartimeus datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu. Ada beban, ada beban kita masing-masing. Kesusahan kita, ketakutan kita,
kekhawatiran mungkin. Aduh gimana saya mau fight, mau selesai tapi belum. Uang kuliah saya belum lunas. Aduh udah mau final, udah mau meet tapi mama belum kirim uang kuliah. Bapak masih di ladang, masih jauh. Bapak sama Tuhan. Masa depan kita masing-masing. Bapak sama Tuhan. Dan cita-cita kita. Teman-teman, ketika kita sudah mendengar, ketika kita berseru, ada halangan yang datang kepada kita, ketika kita fokus tetap sama Tuhan, maka kalimat yang mungkin indah sekali kita dengar, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat. Berarti dapat apa yang diinginkan. Dia memberikan Tuhan kasih. Teman-teman mau selesai, mau tamat, dengar sama Tuhan. Berseru sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Maka kalimat itu pun yang sama. Dan suara yang pun itu pasti akan menjadi bagian kita semua. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepada kiranya Tuhan memberkati kita.